Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Koordinator Mata Kuliah Permodalan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Fahrizi dengan NIM H441881 akan menyampaikan tugas akhir saya yang berjudul Manfaat Ekonomi dan Persepsi Masyarakat terhadap Pengembangan Program Desa Mandiri Energi di Kabupaten Cilacap. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa peningkatan temperatur dalam skala global atau global warming merupakan fenomena yang sudah terjadi sejak 2,5 juta tahun yang lalu menurut Shahzad tahun 2015. Selama bertahun-tahun, perubahan fase iklim telah terjadi secara global, bermula dari zaman es hingga kondisi terkini dengan periode yang lebih hangat. Faktanya, selama 100 tahun terakhir, temperatur rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat dengan fluktuasi yang cukup tinggi dalam rentang 0,18 derajat Celcius hingga 0,74 derajat Celcius menurut Kusmaningrum tahun 2008. Emisi gas yang dihasilkan pada proses pembakaran energi berbasis bahan bakar fosil seperti karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan jenis gas lainnya diakumulasi menjadi sebuah peristiwa yang disebut dengan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Gas rumah kaca atau GRK tersebut menahan radiasi panas dari permukaan dan memantulkannya kembali ke bumi. Nah, tertahan energi panas tersebut mengizinkan radiasi surya untuk menembus atmosfer dengan analogi gas yang berperan sebagai sebuah atap kaca dalam suatu rumah kaca, kemudian terciptanya penghangat planet bumi menurut Cahyono tahun 2015. Indonesia pada dasarnya memiliki potensi energi terbarukan dalam jumlah besar yang sudah dicoba penerapannya dalam skala kecil menurut Lubis tahun 2007. Beberapa di antaranya seperti bioetanol sebagai bahan bakar pengganti bensin, biodiesel sebagai pengganti solar, lalu tenaga panas bumi, mikrohidro, panel surya, dan sebagainya. Nah, pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia ini masih mengalami berbagai masalah teknis, non-teknis, dan perizinan yang dapat menghambat perkembangan energi bersih dan terbarukan nasional, menurut Azikri et al. Tahun 2017. Nah, dengan keterbatasan infrastruktur dan ketergantungan kepada sumber energi berbasis minyak menjadi tantangan global yang dihadapi oleh Indonesia, khususnya terhadap terbatasnya akses masyarakat terhadap energi bersih dan terbarukan. Dari proposal saya mengenai manfaat ekonomi dan persepsi masyarakat terhadap pengembangan program Desa Mandiri Energi, diangkatlah suatu masalah, yaitu untuk mengidentifikasi variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi peningkatan temperatur global dalam transisi menuju renewable energy. Nah, makalah ini menggunakan pola eksplanasi atau explanatory research, yakni berusaha menjelaskan hubungan kausalitas atau causality relationship antara variabel dinamika lingkungan. Selanjutnya dilakukan skenario simulasi dengan konsep sistem dinamik untuk melihat posisi daya saing yang lebih baik. Metode yang digunakan dan software yang digunakan yaitu Vensim, yaitu Ventana Simulation, merupakan software model sistem dinamik bukan hanya dibuat untuk memberikan proses peramalan atau prediksi semata, tetapi jauh lebih dari itu untuk sistem dinamik ditujukan untuk memahami karakteristik dan perilaku mekanisme suatu proses internal. Nah, seperti yang sudah di-mention tadi, bahwa penelitian ini dimulai dengan identifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi peningkatan temperatur global dalam transisi menuju renewable energy. Variabel-variabel ini akan dituangkan ke dalam kerangka diagram sebab akibat atau causal loop diagram yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antar variabelnya. Baik, berlanjut ke hasil dan pembahasan. Nah, peningkatan temperatur global ini telah menjadi topik perbincangan hangat negara-negara di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Perubahan iklim disebabkan adanya perubahan pola hidup dan juga tuntutan kebutuhan hidup manusia, terutama dalam penggunaan energi, khususnya penggunaan energi dengan pembakaran bahan bakar fosil dalam jumlah besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini berkontribusi terhadap kenaikan emisi CO2 yang akan dilepaskan ke atmosfer dan memicu terjadinya percepatan pemanasan global. Pemanasan global sendiri terjadi akibat tingginya kadar emisi gas rumah kaca di atmosfer, seperti yang sudah di-mention sebelumnya. Berdasarkan Kementerian SDM tahun 2005, sebesar 99% emisi CO2 mendominasi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pengguna energi, sedangkan 1% sisanya dihasilkan oleh metana CH4 dan dinitrooksida atau NO2. Emisi CO2 tersebut 80% berasal dari 3 sektor utama, yaitu pembangkit listrik, industri, dan juga transportasi, sedangkan sisanya berasal dari rumah tangga dan sektor lainnya. Nah, ketiga sektor itu merupakan pengguna energi terbesar dengan kecenderungan peningkatan mengikuti pertumbuhan penduduk dan juga pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya,
Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan suatu negara untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa dari satu tahun ke tahun berikutnya. Konsep pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perhitungan PDB suatu negara. Nah, antara PDB, kebutuhan energi, dan tingkat emisi CO2 terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Adanya aktivitas ekonomi akan tercipta permintaan energi dan konsumsi energi, baik dari sisi hulu hingga hilir, sehingga munculnya emisi CO2 sebagai output ke lingkungan. Lalu permasalahan energi di dunia merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh hampir seluruh negara, karena menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan suatu negara. Sektor listrik bisa memainkan peran penting dalam mengurangi emisi CO2 karena sebesar 40% emisi CO2 berasal dari sektor listrik yang saat ini lebih banyak menggunakan bahan bakar fosil, sehingga perlu dilakukan penggunaan sumber daya fosil yang lebih rendah daripada dan menggantikannya dengan renewable energy menurut Hasan et al. Tahun 2012. Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan energi baru dan terbarukan atau EBT sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 mengenai kebijakan energi nasional dalam bidang kelistrikan, PLN mempunyai kebijakan untuk memprioritaskan pengembangan panas bumi dan juga tenaga air. Nah, pengembangan renewable energy ini diperlukan sebagai usaha menuju kemandirian energi nasional, sehingga terdapat kebutuhan untuk merancang model sistem dinamik kebijakan pengembangan renewable energy di Indonesia untuk melihat bagaimana dampak ekonomi dan lingkungan dari berbagai skenario alternatif kebijakan energi yang bertujuan untuk mengurangi energi fosil dan CO2 serta memastikan kelancaran transisi bahan bakar fosil menuju energi terbarukan. Data yang sudah teridentifikasi dalam variabel-variabel tersebut kemudian disusun berdasarkan pola interaksinya ke dalam diagram sebab akibat atau causal loop diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, model sektor listrik yang dikembangkan dalam studi ini dapat digambarkan sebagai sebuah keseimbangan hubungan antara permintaan dan pasokan listrik. Konsumsi listrik dari pembangkit berbahan bakar fosil menjadi penyebab utama emisi CO2 dalam sektor energi. Hal ini berkorelasi, berhubungan positif dengan permintaan energi dan efisiensi energi serta populasi dan juga pendidikan. Dapat dilihat, secara khusus pendidikan ditargetkan cenderung menguasai penggunaan energi dengan mempengaruhi perubahan perilaku. Harga energi dan efisiensi energi umumnya cenderung menurunkan permintaan energi, balancing loop. Dengan efisiensi menghindari biaya yang tinggi memiliki efek positif terhadap PDRB melalui peningkatan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan energi dan total investasi atau reinforcing loop. Nah, pada sisi supply, energi terbarukan dan produksi impor listrik mengurangi konsumsi bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik domestik. Sumber pembangkitan listrik yang dipertimbangkan dalam model itu adalah minyak, gas, batu bara, dan sumber energi terbarukan. Berikutnya, implikasi kebijakan alternatif penggunaan energi fosil. Penggunaan energi fosil secara terus-menerus akan mengakibatkan cadangan energi tersebut menipis. Nah, untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional, seperti yang tercantum dalam peraturan induknya, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Perpres RUEN menjabarkan prioritas pengembangan energi Indonesia yang meliputi beberapa hal, yaitu penggunaan energi terbarukan yang maksimal dengan memperhatikan tingkat keekonomian, meminimalkan penggunaan minyak bumi, pemanfaatan gas bumi, dan juga energi baru secara optimal. Nah, pengembangan EBT tersendiri didorong oleh pemerintah Indonesia sebagai masa depan energi nasional karena tingkat keekonomiannya yang tinggi. Menurut Jailani, tahun 2017 pemerintah Indonesia memberikan subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Subsidi disebut sebagai bentuk tindakan pemerintah bertujuan untuk menurunkan biaya produksi energi, meningkatkan pendapatan produsen energi, dan mengurangi biaya yang dibayar oleh konsumen energi. Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat meningkatkan investasi dalam sumber-sumber energi terbarukan sehingga akan mendorong peningkatan dalam konsumsi energi terbarukan di negara tersebut. Selain itu, dengan adanya subsidi energi, maka akan dapat mendorong investasi teknologi terutama dalam pengembangan energi terbarukan sehingga dapat mendorong dan mempermudah akses masyarakat untuk dapat mengonsumsi energi terbarukan. Nah, pemakaian energi di Indonesia masih dominan menggunakan energi berbahan fosil, terutama bahan bakar minyak bumi dan batu bara. Apabila dalam waktu dekat tidak ditemukan sumber-sumber energi baru yang signifikan pada tahun 2046 mendatang, dikhawatirkan Indonesia akan mengalami defisit energi. Penggunaan energi baru dan terbarukan harus menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia, tidak hanya sebagai upaya untuk mengurangi pemakaian energi fosil, melainkan juga untuk mewujudkan energi bersih atau ramah lingkungan, yaitu energi terbarukan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.